Ya, pemirsa masih di IDS Second Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi aktif di WhatsApp interaktif, kemudian juga ada telepon interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Ibu Liza C. Suryanata untuk perdagangan esok hari yang mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. BRPT, ada Akra, INTP, kemudian juga ada Unilever ini. Rekomendasinya adalah buy on weakness untuk keempat saham, sementara support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Untuk BRPT 670, resistennya 750, Akra 2470, 2730, INTP di 10.100, 11.600, Unilever 7.800 dan 8.200. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali, Bu. Ya, sudah ada telepon yang masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Ibu Liza, halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Ya, halo, dengan siapa di mana? Ya. Nani di Surabaya, Pak. Halo? Iya, Nani di Surabaya, Pak. Ya. Nani di Surabaya, sudah ada Ibu Liza ini, silakan Ibu Nani. Ya, Bu Liza, saya mau nanya untuk BRIS. Saya punya di 770. Ya. Sama Doit di 250 ya. Itu untuk minggu-minggu ke depan ini bisa keluar di harga berapa ya? Atau minggu-minggu ini ya, Bu? Oke. Ya, Itu saja, Bu Nani. Ya. Baik, terima kasih Bu Nani yang sudah bergabung bersama kami di IDS Second Season Closing. Langsung saja Ibu Liza, BRIS di 770, Bu. Iya, harga pembelian Ibu sangat nyaris sekali dekat dengan support terdekat ya. Iya. Tapi saya harap Ibu belum beli banyak-banyak karena ini situasinya masih agak beresiko, mungkin dia masih bisa terus sampai 700. But it's okay. Kalau besok ada rebound maybe ke sekitar 860, Ibu bisa unload dulu sedikit ya muatannya. So far untuk sektor perbankan saya belum berani terlalu optimistis sekali karena masih ngikut juga sentimennya dengan Bank BRI ya, selaku kakak tertuanya gitu ya. And then the next one apa tadi? BRIS di 770 sebelum melangkah ke emiten selanjutnya, sekaligus ini menjawab pertanyaan dari Pak Agun di Surabaya, Ibu Liza yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif, target jualnya berapa begitu. Tapi hari ini tekanan cukup dalam, 6,67%. Tampaknya Ibu Nani masuk di level penutupan di 770. Ruang penguatan seperti apa? Intinya seperti itu, Bu, pertanyaannya. Oke, ruang penguatan seperti yang tadi saya bilang, saya nggak berani jauh-jauh dulu. Resisten terdekat masih MA10, yaitu angka berapa ini? Wait. Halo? Berapa tadi saya bilang? Wait. 860. 860 ya? 860 sampai 850, ya. Langsung Doit, Ibu, ambil posisi di 250, analisis Anda? Doit, oke Bu. 230 support saat ini, mudah-mudahan besok rebound. Harga batu bara juga masih oke. Tadi saya lihat masih ada plus 2%. Tapi masa depan masih agak blur karena harus lewat 246 dulu, Bu. Doitnya harus lewat 246 baru bisa maju bertahap ke 256 and then 266. Ya, itu dia step-stepnya. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi jawaban untuk Ibu Nani di Surabaya, Pak Gun yang juga ada di Surabaya. Kebetulan juga ada yang menanyakan BRIS ini, Ibu Liza, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, tapi baru mau ambil posisi, Bu, dengan koreksi 6% di penutupan sesi kedua hari ini. Anda sudah rekomendasikan untuk cicil beli tidak, Bu? Atau tunggu diskon yang lebih besar lagi? So far masih very spekulatif buy. Jadi kalau beli bertahap sekarang, sebaiknya jangan banyak-banyak, maksimum 30% aja dari total alokasi untuk BRIS ini. Tapi kalau dia sampai ke angka 700, you may buy more. Baik. Ya, untuk pertanyaan lainnya dari BRIS yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Medco sampai dengan akhir tahun, Ibu Liza. Analisis Anda untuk Medco? Medco dengan harga minyak yang sekarang masih belum berhasil bangkit ya, dan malah saya perkirakan harga crude oilnya harus turun lagi ke 39.
Dan kalau 39-nya nggak bertahan, ya kita ketemu lagi dengan 38. So, Medco harus diakui trennya lagi kurang bagus sekarang ini. Harapan saya dalam jangka waktu dekat adalah supportnya di 366. Hari ini berapa? Penutupan di 384, Bu. 384, oke. Supportnya ada di 366 dalam waktu dekat. Lalu kalau dia bisa rebound, ini perjuangannya agak berat untuk bisa lewat ke atas 400, angka 400 dulu, angka bulat, itu jadi resisten psikologis. Dan kemudian harus merangkak naik ke 420. Oke. Gitu. Baik, Medco. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ibu Liza. Cukup banyak pertanyaan masuk dari perbankan Big Cap nih, Bu. Rata-rata pertanyaannya sudah ambil posisi hari ini koreksi dalam ini. Apakah direkomendasikan averaging down, di hold, atau di cut loss saja? Oke, sejujurnya kalau saya lihat chart besar dari sektor finance itu sendiri, memang di posisi saat ini agak menggiurkan untuk kita buka spekulatif buy. Yeah. Still very spekulatif ya, karena ya masalah skandal ini, I'm not sure juga bagaimana exposure-nya ke saham, terutama saham-saham big cap pelat merah yang katanya sempat disebutkan itu, kita ada terlibat. Tapi however jumlahnya juga nggak gitu banyak sih, sekitar 3 triliun ya. I mean that's pretty manageable lah untuk bank-bank plat merah kita. Cuman ya ini akan jadi masalah dari sisi pengawasan money laundering ya. Oke, saat ini posisi sektor finance kurang lebih spekulatif buy untuk besok. Kalau misalkan ada berita bagus or whatever lah, bisa jadi juga rebound technical. Dan tadi kita udah bahas BRI ya, kemudian mungkin kalau mau dibahas lagi. Ada kesimpulan tidak, Ibu Liza, ketika ini harga saham gabungan rebound ini dari pengalaman-pengalaman dalam sepekan ini perbankan yang akan menjadi penopangnya begitu? Yes. Artinya dengan koreksi yang terjadi di penutupan sesi kedua, bagi mereka yang sudah ambil posisi, Anda lebih rekomendasikan di hold saja? Untuk beberapa saham, iya. Untuk seperti BRI itu bisa di hold, kemudian Bank Mandiri juga, atau pelemahannya terbatas sampai 5.000, angka 5.000. Nah itu malah orang, trader mungkin akan tertarik untuk masuk di Bank Mandiri harga 5.000. Ya, ini menjawab pertanyaan Pak Sugi di Bekasi untuk BBCA, kemudian juga Bapak Priyatna di Sukabumi. Ini rata-rata mengkoleksi perbankan Big Cap, ada BBNI juga. BBCA-nya bagus. Kemudian juga beberapa pertanyaan lainnya ini sekaligus kita kumpulkan jadi satu, Ibu Liza, karena cukup banyak yang menanyakan untuk dari perbankan Big Cap ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Selanjutnya kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, lebih kepada farmasi, Bu. KAF sampai dengan akhir tahun prospeknya bagaimana? Jika memasuk di harga berapa? Analisis Anda untuk KAF entry level. KAF Kimia Farma ya. Iya. Kimia Farma entry level bagaimana kalau 2.500? Sekitar 2.500, udah deket nih. Tolong dipantau ya harga 2.500. Dan kemudian average up-nya atau target pertama, konservatif dulu di sekitar 2.800. And then target kedua baru angka 3.000. Prospeknya sampai akhir tahun dengan adanya pandemi virus corona akan mempengaruhi tidak, Bu, terkait dengan vaksin ini? Singkat saja, Ibu Liza. Oke, harusnya ini yang terkait dengan distribusi vaksin ini, harusnya ini bisa jadi sentimen positif. Baik. Ya, untuk KF tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kita akan jeda kembali, Ibu Liza. Masih banyak pertanyaan, kita masih punya satu segmen lagi. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.